pada jadi malam ini sidahnya anda kesini. Mun rami dah tuh cah beradakan. Jebu we jar Gusti Dian. Besok jala dinda barang mamun besok jar. Hiba pelauhnya. Hoi kam ja maturnya selamat dong ante. Lihat aku siapkan. Jaya pula. Sultan tuh matur kena spanduknya aku mencetaknya aja. Oh. Dia bisa kan? Heeh. Penyaringan tuh, bendera. Gen. Coba Anda. Sudah mulai. Cek. Tes. Penyaringan lah. Tes. Perangkat apa? Cek. Terus suara ya? Becik ke dah? Kan Bapak. Cek 1. Tes. Lagi. Cek 1. Wih, masih mic ini kayaknya. Tes. Yuyu. Halo, awas minta gitar nih, Tan. Coba enggak? Cek. Luar lah. Berarti klik ini lah, Tan. 1, 2. Ada tampil. Enggak. Perangkat apa? Tes. Cek. Coba di volume kayak. Oh, melihat lewat ini. Tuh, kipas kok kamu bawa ke atas nih buat apa kan? Kemarin tuh pas barbecue Kan di atas tuh dingin kan? soal panas bang. Halo, Bang Pipin. Selamat malam, Bang Pipin. Di situ gimana bang? Ini nggak tolong tes Bapak tuh Amun hendak mengite anu teh, Bah. Ulu yang bertanya. Gak ada usah, buka BWN aja. oh pakai akun WWL bang. Ya. Aku pakai akun biasa, seorang kada bisa kan? Teh kan akunku teh. Harusnya ada. Minta teh. Karena pakai akun kerja situ. Tuh. Nah itu. Oh, teh ka. Wah, lu 9 yang nonton, kincok. Baru dibuka itu. Tata suara ya? Masih kada jelas sih tata suara ya? Yo Masuklah suara. Sampai suara yang saya Karena pakai akun kerja sih. Oke, nyari lo. Nyari suara. Ya pakai HP satu teh. Halus sih. Ampar HP Rangga. Oke. Silakan. Oh, berarti ngite yang dikanin lah. Karena formatnya santai itu kan slow juga. Gelagak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Abang Ado, studio podcastnya kita pakai buat diskusi dan gelagak santai pada malam hari ini. Kalau tadi malam kita gelagak-gelagak dengan Jagau Kotoringin Barat 2017-18. Abak Tony Prayoga. Malam ini kita bergelagak kedatangan tamu yang kebetulan secara struktur juga atasan kita di kecamatan. Beliau Sekcam Arsel. Mungkin teman-teman media sosial sudah tidak asing lagi dengan sosok beliau. Selain sebagai seorang ASN, diamanahkan sebagai sekretaris camat Arut Selatan. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Beliau juga seorang entrepreneur muda. Saya sedikit banyak belajar dari beliau. Nggak usah malu kalau bertanya dengan orang yang lebih bisa. Selamat malam. Assalamualaikum. Rangga Lesmana SSTP. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita pada malam hari ini bergelagak santai sama Pak Sekcam, panggilnya Rangga aja. Panggil Rangga. Jadi terkait isu-isu yang lagi hangat, khususnya di Kabupaten Kotoringin Barat, spesial di kecamatan kita, Kecamatan Arsel. Jadi apa nih kita nih yang lagi hot nih, lagi isu-isu terbaru nih apa, Bang Rangga nih kita nih? Apalah sekarang lah. Kira-kira apa nih Bang Sultan nih?
yang mau dibahas? Sebelumnya kita turut ucapkan berduka kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang sedang tertimpa musibah banjir yang luar biasa cukup besar. Kebetulan keluarga besar dari bapak saya ini banyak di Banjar. Oh iya. Oh Di Kabupaten Banjar, terus di Barabai, informasi yang kami dapat sudah sampai ke rumah-rumah keluarga. Oh. Sudah mengungsi lah sekarang. Keluarga-keluarga bapak lah. Tapi belum ada korban ya, alhamdulillah dari pihak keluarga. Alhamdulillah. Aman. Semoga keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di sana diberi ketabahan dan segera diberikan kepulihan menghadapi bencana banjir. Amin. Ini beberapa kawan-kawan komunitas nih Bang Sultan juga banyak dari Kobar, kita ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah aktif menggalang dana maupun bantuan untuk saudara-saudara kita terutama yang ada di Kalsel. Alhamdulillah. Sampai hari ini ada beberapa komunitas yang memang seperti komunitas Aquascape yang kebetulan saya juga pengurus di dalamnya, kerjasama dengan Telkomsel. Nah, kemudian informasi publik juga tadi ada PMI yang menggalang dana. Alhamdulillah. Dan kita juga berupaya untuk ambil bagian. Selamat malam Abah Wawan, Bang Gustidian dari FMAM Forum Melayu kita. Mungkin besok akan hadir di sini rapat bersama terkait pernyataan sikap soal pemekaran dan sikap juga untuk membantu seupaya dan semampu kita. Sama Bang Juni juga kalau ada hadir nonton kita untuk Forum Pemuda Tunyanya. Lusa ya kita ada ketemu di Kampung Sega, rapat-rapat kecil terkait kegiatan amal yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Ya mudah-mudahan ya Pak Sekcam ya, kedepannya semakin banyak orang-orang atau kelompok organisasi kepemudaan yang aktif dalam hal kegiatan-kegiatan sosial. Yang kita perlu salut dengan kawan-kawan ini semua nih, terutama yang di Kota Waringin Barat, begitu ada bencana baik itu di wilayah kita sendiri ataupun di luar, begitu banyak yang respon cepat. Alhamdulillah. Berarti di Kobar ini memang sangat banyak masih orang-orang baiknya. Iya. Nah, ini dan itu rata-rata dimotori pemuda nih Bang Sultan. Iya. Berarti baguslah untuk pengembangan Kota Waringin Barat nanti ke depannya. Alhamdulillah. Jadi slogannya yang muda yang berkarya, apalagi? Yang muda ya apalagi? Apa? Yang muda yang apa? Yang muda yang berkarya, yang muda yang semangat. Oh, ini ada pertanyaan dari Kelurahan Madurejo. Waduh. Besok apel kada? Masih sesuai dengan edaran terakhir masih belum apel. Sampai tanggal 25. Saya juga selaku di BWL juga kemarin disurati juga perpanjangan dari tanggal 9 sampai tanggal 25 katanya. Jadi selama belum selesai edaran itu, jadi kita tertib, kita belum mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Jadi kita sama-sama mematuhi lah. iya harus tertib. Soalnya tadi malam saya juga ikut Justisi jadwal. ya Bang Sultan ya. Justisi ya. Itu Kelurahan Madurejo itu Denny kapan itu? Aduh kok nggak pernah bareng kita itu. Jadwalnya itu mungkin nggak pernah bareng ya. Kami gilir memang minggu sekali itu kelurahan. Oke, siap. Biar ikut berkontribusi dalam hal memutus mata rantai dan mendukung program pemerintah daerah, terutama kita sedang
prihatin terhadap pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan alhamdulillah Pak Sekcam, saya beberapa hari ini update sih terkait orang-orang yang terkonfirmasi dan sembuh. Dari 4 minggu yang lalu hingga saat ini dari 800 kemarin, sekarang kalau nggak salah 260-an. Yang sembuh? Yang sembuh alhamdulillah. Sisa yang dirawat itu sekitar 260-an. Jadi hampir 550-an itu alhamdulillah udah kembali pulang ke rumah dan sembuh. Semoga trennya semakin baik. Semoga kita bisa melewati lah. Berarti ini menunjukkan penanganan di Kabupaten Kota Waringin Barat sudah berjalan sangat baik. Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Ibu Bupati beserta jajaran, termasuk kita juga di dalamnya nih, konsultan kita yang ada di kecamatan dan kelurahan. Kita berupaya selain untuk sosialisasi dan juga penegakan perbub yang sudah dibuat dan surat edaran, tidak lain dan tidak bukan memang tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Pandemi ini bisa kita lalui dengan berjuang bersama sehingga Kabupaten Kota Waringin Barat ini insya Allah jadi zona hijau lagi. Amin. Kita harapkan semua seperti itu agar segala sektor bisa kembali pulih. Iya. Terlebih-lebih karena kita juga selain abdi negara di tingkat Kecamatan Arsel, kita bagian dari SKPD Arsel. Semoga kita juga kebetulan cukup aktif nih sama Pak Sekcam nih. Tapi kalau Pak Sekcam nih sudah semakin melebarkan sayap-sayapnya ini di UMKM-nya. Saya burung. Makanya wajar nih Pak Sekcam ini dinisbatkan sebagai Bapak UMKM Kota Waringin Barat. Jadi ini juga sekedar informasi. Kebetulan Bang Sultan menyampaikan. Kita sama ini Bang Aan Kopi Along. Ya, siap. Aan ya. Aan. Asari. Asari. Oke. Buat pusat souvenir dan oleh-oleh. Jadi nanti itu konsepnya kami siapkan tempat, kami bantu branding, pemasaran, marketing. Jadi nanti UMKM tinggal nitip. Siap. UMKM yang belum punya IRT nanti kita bantu. Siap. Untuk perizinan nanti kita bantu, kita berikan arahan karena selama ini banyak produk UMKM itu yang bagus nih Bang Sultan. Siap. Banyak yang bagus tetapi mereka memang Agak ketika kesulitan, kita harus membawa produk mereka keluar daerah terkendala dengan status perizinannya mereka, IRT-nya terutama. Ya mungkin Bang Sultan sudah sering juga keluar daerah. Siap. Tahu ke pusat-pusat oleh-oleh, pusat-pusat souvenir kan mereka rata-rata sudah punya izin tuh. Oke. Para UMKM. Jadi tujuan kita itu. Jadi mau dibikin satu pintu ya. Iya benar. Semoga teman-teman UMKM semakin bergairah. Nanti syukur-syukur Pak Sekcam, Mas Rangga ini bersama teman-teman bisa memberikan wadah sebagai wadah untuk memasarkan, memperkenalkan produk-produk dari teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi nanti cara promo produknya itu seperti apa Pak Rangga nih? Yang pasti setelah nanti tempatnya jadi, kita buat memang semenarik mungkin, kita buat standar ya toko-toko souvenir maupun oleh-oleh yang seperti di luar kota lah. Jadi ketika memang kita sinkronkan nanti, ini kami sudah list beberapa UMKM yang akan masuk, kemudian beberapa hotel, penginapan, agen travel, nanti kita bangun sistemnya dengan baik. Kebetulan kawan kita si Bang Aan Kopi Along itu, beliau ini personal branding konsultan. Oh. Nah, jadi memang beliau begitu banyak pengalaman, baik tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional. Jadi kita sangat terbantu dengan bergabungnya beliau. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan memang kondisi UMKM saat ini kan sedang lesu. Ya. Kaitan juga dengan kepariwisataan. Jadi memang ketika program Ibu Bupati ada salah satunya untuk peningkatan pariwisata,
kita selain bagian dari pemerintah, juga bagian dari masyarakat Kobar, terutama pegiat UMKM. Nah, selama ini beberapa waktu lalu ada kegiatan justisi sambil tanya-tanya dengan para pedagang, ya mereka kesulitan untuk pemasaran saat ini. Keluhannya sama ya, hampir sama. Dan mereka sangat berkurang jumlah orang yang datang langsung ke gerai-gerai maupun ke warung mau toko-toko mereka. Jadi memang di beberapa postingan saya yang lalu juga saya mengajak bagaimana kita bisa membantu marketing secara online, baik itu tetangga atau bahkan orang tua, saudara yang dagang selama ini offline. Memang terlebih-lebih di era pandemi ataupun nanti setelah pasca pandemi, mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini. Amin. Memang kita harus berjalan beriring, makanya kemarin saya berkesempatan diundang dari teman-teman ngulik Diskominfo. Saya menyampaikan bahwa kita harus sekreatif mungkin. Benar. Terhadap apapun, termasuk kegiatan UMKM, kepariwisataan. Makanya kita di Bamban Waterlight itu kebetulan mengangkat virtual lab. Iya. Dengan tema musisi, pandemi belum berhenti, kreativitas tidak boleh mati, panggung musisi mahasiswa Bamban Waterlight, tempat berkreasi. Sama halnya juga dengan ini, mohon izin Mas Rangga, kita kebetulan mungkin Mas Rangga sudah pernah dengar sekilas-sekilas. Alhamdulillah kita di tengah pandemi ini, karena pelayanan di kantor ini kan kita sama-sama tahu lah. Benar. Dibatasi dengan plastik. Yang menunggu masyarakat yang berurusan administrasi nunggunya di luar. Jadi kita tawarkan aplikasi yang kemarin kita bangun bersama anak-anak magang dari Universitas Amikom itu. Jadi sekarang itu kita upayakan sosialisasinya masih ke RT-RT. Jadi kita paksa lah, mungkin kita sedikit memaksa supaya masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi itu tetap bisa melakukan haknya, tetap bisa ke kantor. Kita berikan sebuah aplikasi supaya mereka bisa melakukannya dari rumah saja. Apa nama aplikasinya, Pak? Sira. Kawan-kawannya sekalian. Namanya Sira. Mungkin kita masih postingnya sedikit-sedikit karena sosialisasinya nanti kita akan buat dalam ini sejenis iklan layanan masyarakat atau film pendek, dan dibantu oleh Bang Aldi untuk voice-nya. Mohon izin Bang Aldi kalau lagi hadir malam ini. Nanti hadir Bang lah bergelagak di sini Bang. Jadi Bang Aldi nanti bantu supaya ada penekanan terhadap sosialisasi. Iya, voice over itu. Jadi nanti mudah-mudahan target kita di kantor itu khusus 1 bulan itu paling nggak ada 300 data yang diinput. Artinya 1 KTP, 1 password. Jadi mudah-mudahan sampai 8 bulan ke depan seluruh masyarakat, 80% masyarakat Kelurahan Mendawai bisa terdaftar di akun kita, database-nya, biar mempermudah teman-teman. Kita agak kesulitan Pak Rangga, jadi kita mungkin sampean selaku sekjam juga, kalau bahasa kita Mendawai ini pontak pantil Pak. Ikut kegiatan justisi, mendistribusikan bantuan sosial sembako buat warga kita yang terpapar. Kami pun merasakan hal itu karena yang mendistribusikan bersama lintas sektor, dinas sosial, teman-teman Babin Kamtipmas, Babinsa dari Koramil, dari Puskesmas. Coba bayangin kalau di kantor melakukan pelayanan secara manual, bentar-bentar ada telepon dari lintas sektor Puskesmas, kita harus melaksanakan tracking. Kan mudah-mudahan, sedangkan jumlah terbatas. Iya, kita hanya 9 orang di kantor. Kalau semuanya ikut tracking atau kegiatan mendistribusikan bansos, rasanya ya itu tadi saya bilang tadi pontak pantil Bugawi. Jadi ini Kelurahan Sidorejo lagi nonton nih, Bang Sultan nih. Oi. Siapa yang megang akunnya? Itu
kebetulan yang megang akunnya itu kalau nggak salah ketua asosiasi lurah Oh iya. yang juga dikenal dengan lurah kece. Samba kamu. Hadir kan kamu ke sini? Karena kami keracoy kamu. Ini judulnya Gelaga. Jadi nggak usah terlalu serius. Iya. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan silahkan. Ini Pak Sekcam, saya kan baru ikut hadir nih, ikut Iya. operasi justisi terkait penegakan himbauan malam untuk mengurangi COVID ini. Kira-kira efektif nggak sih kegiatan kita itu? Kalau yang sudah kita jalani selama ini efektif. Wah, Karena dalam setiap kita mengambil keputusan, kita selalu mengadakan yang namanya rapat koordinasi antar sektor. Mulai dari dinas-dinas terkait, kemudian TNI, Polri, yang pada saat itu juga saya kebetulan ikut rapatnya, ada pembahasan berkaitan jam malam. Karena mau tidak mau kondisi ini memaksa kita ya harus taat aturan. Karena ya mohon maaf, saya juga beberapa kali seperti Bang Sultan juga mengikuti kegiatan justisi, ngeyelnya luar biasa masih. Tapi makin kesini, alhamdulillah para pelaku usaha termasuk saya juga di dalamnya, ada Kim Kopi, kita menyampaikan kepada pegawai maupun masing-masing owner agar bisa sama-sama membantu lah pemerintah daerah. artinya Karena tertib ketika lah tidak ya. dibatasi berarti kan kita ada pembiaran. Ya, Ketika ada pembiaran nanti meningkat, yang salah pemerintah lagi. ya. Jadi mari sama-sama ketika kondisi sudah makin membaik, jam malam tidak menutup kemungkinan akan dinormalkan seperti biasa lagi. Tetapi di sini kami mengajak yang nonton juga bahwa aturan sudah dibentuk, mari kita patuhi sama-sama. Tujuannya juga sangat baik, pemerintah daerah dalam hal ini tentu saja tidak ingin pandemi meningkat luar biasa di Kota Waringin Barat. Jadi memang keputusan ini diambil juga tidak sepihak, tapi kita melalui pembahasan yang lumayan alot lah bersama pihak-pihak terkait. Intinya kesungguh-sungguhan pemerintah daerah dalam hal ini bersama lintas sektor ingin pemulihan sesungguh-sungguhnya, artinya dalam hal ini pemerintah hadir terhadap penanganan Iya, benar. mengurangi penyebaran COVID-19. Karena saya ketika ikut kemarin malam, mungkin kalau saya sekilas sih pola justisi kemarin itu biar warga-warga yang nongkrong tidak jelas itu, apalagi yang tidak menggunakan protokol kesehatan, agar dihimbau untuk di rumah saja, mungkin Benar. dibikin supaya jenuh di jalan gitu ya, Iya. supaya di rumah aja, karena kita masih memprihatinkan ini. Karena kita jujur saja dengan peningkatan yang lumayan signifikan, pembatasan juga masih belum seketat daerah lain. Jadi mungkin kalau daerah lain jam malamnya bahkan untuk tempat-tempat makan hanya bisa take away, hanya bisa bungkus. Tapi kalau di kita kan masih bisa makan di tempat. Ya, Cuman pembatasannya jam malam. Jam Karena 9 mungkin ya. Mas Sultan juga ngelihat sendiri kalau kita di jalan malam masih banyak yang nongkrong, yang abai, yang merasa masih muda, masih fit, tidak mungkin kena Ya. COVID, bahasanya kan seperti itu. Namun yang perlu disadari bahwa COVID ini kan nyata. Kita sudah melihat buktinya sendiri, mungkin banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang sudah kena. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia atau Ya. parah sakitnya. Jadi marilah sama-sama kita menjaga ya. Bahkan yang menyedihkan kan orang-orang yang garda terdepan aja, teman-teman kita medis pun terpapar kan, kasihan juga. Artinya mari kita membantu mereka dalam pemulihan dan pengurangan penyebaran COVID ini, paling enggak dari diri kita, keluarga dan teman-teman kita, untuk taat dengan himbauan dan aturan dari pemerintah.
Sambil Ini ada pertanyaan nih dari Sar Michael. Jam malam itu bisa efektif jika satu ditutup, semua ditutup. Nah, faktanya boleh dicek di lapangan. Nah, sebagai informasi, Bang Sar Michael, bahwa untuk kegiatan jam malam mungkin kita bisa paham juga ya Bang Sultan ya. Ya, siap. Selain Oh, itu Bang Mimik ini, Mikael Ren Joanda nih abang selain kami. kecamatan bersama Polsek dan Koramil, kita juga ada justisi di tingkat kabupaten. Betul, betul. Memang ketika kita harus bahasanya menertibkan semua, saya rasa satu malam tidak cukup waktunya. Iya. Karena keterbatasan personil. Nah, disinilah kita menuntut bahwa kesadaran itu kita munculkan sama-sama. Kalau selamanya harus diingatkan, misalnya rombongan satu sedang berada di wilayah Kelurahan Sidorejo, Siap. sedangkan yang di Mendawai belum tutup. Kan kita perlu waktu nih. Mungkin kita bisa ngecek sampai selesai semua sekota Pangkalan Bun aja, bisa sampai subuh. Oleh karena itu kita perlu kesadaran bersama, para pelaku usaha juga harusnya lebih bisa memahami kondisi. Karena surat edaran Bupati berkaitan jam malam terutama tidak baru 1 atau 2 hari. Sudah lebih dari 1 bulan. Dan Udah kita terus berjalan ya. Iya. Jadi agak kurang pas ketika disampaikan bahwa jam malam ini hanya di titik-titik tertentu. Karena ini kan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran bersama. Kalau memang harus diingatkan, didatangi patroli satu persatu, bayangkan ada berapa ratus, berapa Iya. ribu tempat usaha yang berpotensi mengumpulkan orang banyak di Pangkalan Bun. Artinya di samping memang operasi justisi itu, sosialisasi melalui media sosial atau media-media menghimbau, tidak kesadaran kita bersama. tidak capek-capeknya, tidak lelah-lelah pemerintah daerah dalam hari ini menghimbau seluruh masyarakat agar tertib, mungkin begitulah ya. Nah, Oh, pelauhnya Kak? Oh, ada Ketua nih. Asosiasi baru membahas terkait kepidaraan. Apakah itu tinjauan secara teoritisnya Pak Sek? Oh, Pak. Kemarin saya Panggilan ngelihat itu. statusnya Pak Lurah Sidorejo. Apa katanya? Mual muntah-muntah Iya. karena pohon. motong pohon. Nah, mungkin Bang Sultan bisa berbagi sedikit cerita bahasanya kepidaraan atau apa, Bang? Kepidaraan itu tekana jarang mendawai itu. Mungkin karena agak-agak ngeyel dan cenderung lancang ini Pak Lurah kece ini. Oh iya, tidak permisi lah. Iya, orang Banjar tuh harus permisi. Makanya kamu kesini lu ngopi, nah kamu ke Puhunan kadang mau ngopi. Maka anak jam 8 ini sudah jam 8. Kada disiplin. Nih, terima kasih tapi ini buat Lurah kece ini. Beliau juga selain Lurah Sidorejo, diamanahkan sebagai Lurah Sidorejo. Beliau juga penggiat UMKM, owner dari Antares Kaos. Kebetulan pada malam hari ini Sponsor kan nih? sponsor di endorse Wah, saya. Ini Kim belum pernah disponsor. Wah, ini Waduh. nah, makanya ini Kesalahan ini Pak Lurah. kalau menurut Pak Lurah Sidorejo, Mas Dana, kantor Antares itu gaib. Tapi penjualannya luar biasa Omset banyak, miliaran, tapi ya? kantornya gaib. Hampir beberapa kegiatan dia mengendorse orang terus. Lanjut Jadi- nih, dari Bang Pahliansah, Lurah Mendawai Seberang. Pelauhnya mana nih? Ya, maka dia lanting dari Kebumen. Kopi dari Pontianak. Untung kada dibawakan kopi Kim, kada kopi begal-galas kami. Malang bos-bos. Waduh. Muhammad Nasrullah. Nah, beliau ini salah satu atlet bina ragawan yang sudah skala nasional. Oh, Pak Nasrul. Bujur kada? Disukai gadis-gadis. Bukan hanya gadis yang menyukai beliau nih. Saya pernah mendengar sekilas dia mengomel-ngomel karena di inbox atau di chat pria-pria tampan. Selamat malam. Wih, ada Muhammad Abak Ganteng Abi dari Alea.
Sehat selalu Gasan Buhan Pian. Alhamdulillah sama-sama sehat semua Buhan kita. Ini agak-agak bercanda gelagaknya sambil serius sedikit lah biar ada Selingan-selingannya lah. Iya, selingan biar asas manfaatnya informasi terhadap para penonton. Ini kebetulan Mas Rangga ini kan juga aktif di UMKM. Nah, Mulai dari Lurah Raja dulu saya masih ingat, beliau juga konseptor Begoyap. Bahkan dari kegiatan itu ditularkan ke hampir kelurahan-kelurahan lain juga bersama-sama untuk mengikuti dan menjalankan dan untuk menghidupkan UMKM lah. Kalau bertanya-tanya sedikit sih, UMKM ini secara ekonomi menopang nggak sih untuk ekonomi dalam hal Kabupaten Kota Waringin Barat? Signifikan nggak sih dampaknya? sangat signifikan. Nah, karena itu yang kita alami, yang kita rasa dan kita perhatikan juga. Sebelum pandemi tahun 2019 kita memang sangat masif untuk menggerakkan UMKM. Dan kemudian dari beberapa kali pertemuan kita sering mempertemukan dalam skala besar dengan para pelaku UMKM. Kita tanyakan dari usaha yang ada ini dampaknya apa untuk keluarga. Yang pasti menopang ekonomi keluarga. Karena tidak mungkin kita semua ini menjadi pegawai, menjadi karyawan. Oleh karena itu, dengan peluang yang ada, mereka bisa berusaha dengan skill yang ada, walaupun nanti ada yang skillnya masih rata-rata, ada yang memang sudah sangat mendukung skillnya, sehingga produk-produk UMKM harapannya ketika dijual, feedbacknya untuk mereka penghasilan. Oke. Oleh karena itu memang dengan kondisi pandemi ini kita juga ada membuat Begoyap online. Bang Sultan mungkin teman-teman di Facebook juga sudah pernah lihat nih. Ya, Di ya. dalam situ memang para pelaku UMKM kita berikan kebebasan untuk menjual produknya walau tidak sebesar pada saat kita offline atau tatap muka. Tapi mau tidak mau dengan kondisi yang ada, demi menjaga keselamatan kita semua, kita masifkan gerakan untuk digitalisasi UMKM. Jadi alhamdulillah ini peningkatannya sudah luar biasa. Dari awal didirikan grup Begoyap online itu sampai saat ini sudah 11.000 pedagang. Oh, alhamdulillah sekali. Berarti kan Itu yang terdata itu ya. yang terdata. Yang tidak terdata mungkin lebih banyak lagi. Iya. Dan itu tentu saja dari jumlah yang sebesar itu begitu banyak dampak yang memang bisa menopang ekonomi daerah. Alhamdulillah. Karena kembali lagi tadi, tidak mungkin semuanya ini harus jadi karyawan, tidak mungkin semuanya jadi pegawai. Betul sekali. Sepakat saya itu. Semakin banyak UMKM. Lanjut lagi. Tolong Mbak. Midaukan maju kalau. Acao Mendes. Mudah-mudahan ini jadi duet terbaik sepanjang masa. Duet apa? Kami ini tidak bisa menyanyi. Hendak menjadikan apa kami nih? Ini Mak Dolo, jadi Bang Salim. Nah ini owner salah satu grup terbesar. Oh Kota iya. Langgun nih. Inflik ya. Malam Bang Salim. Lanjut, Pak Lurah lagi nih. Cocok acara live-nya nih tiap hari, kesan santai diselingi update positif. Gelagat Sultan. Bang Pepen, tolong pembahasannya lebih. Karena bergerak keluar birokrasi biasanya lebih cepat eksekusi. Waduh. Jadi kita memang ada rencana pembahasan lah, Bang Sultan lah. Kolaborasi BWL dan Kim. Oh ya, kemarin sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin karena sama-sama sibuk, mungkin ini kebetulan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa kita follow up sampai tahap eksekusi. Gimana? Nah kebetulan ini kan kita pemain baru juga untuk di sektor pariwisata. Kita ada unit yang sedang dijalankan, kapal wisata susur sungai.
Karena harapan kita pariwisata tidak lesu total, jangan sampai kita berhenti. Jadi selain untuk pegiat pariwisata dan UMKM, kita juga pelaku usaha. Karena ketika kita sudah menjadi bagian dari usaha ini, kita harus memahami cara-cara maupun inovasi-inovasi yang bisa membuat pelanggan maupun nanti orang yang menggunakan jasa kita ini puas akan hasilnya. Iya. Memang saya perhatikan kegiatan-kegiatan Kim Company ini, saya katakan tadi memang agak melebar sih. Artinya sekarang sudah ada Kim Furniture ya. Saya perhatikan walaupun belum launching ya. Sudah ya? Belum. Oh belum. Tapi gelagat-gelagatnya memang mau ke furniture juga. Ya. Beliau ini bukan hanya sebagai pelaku untuk kegiatan-kegiatan UMKM atau bisnisnya, beliau juga tidak pelit untuk membagi, men-share, mengajarkan kepada teman-teman, membagi ilmunya terkait bagaimana cara mempromosikan. Ya. Makanya beliau ini cukup aktif di media sosial. Lanjut kita ya, Bang. Maaf Pak Sultan, malam ini stok PE-nya habis. Waduh, laris manis terus nih Bang Rahmat. Semoga. Nah ini beliau salah satu pelaku UMKM yang sedang booming nih. Oh, Bang Rahmat Sanggar Bakuba. Iya, PE-nya luar biasa. Itu seingat saya selama launchingnya 2 minggu ini, saya lebih dari 7 kilo pesan PE-nya Bang Rahmat ini. Bahkan waktu pertama saya mesan itu belinya pakai pickup. Jadi memang Luar biasa. iya memang artinya kita karena saya bukan pelaku dalam artian UMKM di sini, minimal paling nggak saya membantu berkontribusi terhadap UMKM teman-teman kita. Kalau Iqbal Bingka itu, kita banyak sih teman-teman Iqbal Bingka ini, teman-teman UMKM yang biasa bermitra dan dipesan kita. Itu Iqbal Bingka, ayam guntingnya punya Aas. Iya. Makanya kemarin Raja Apam. Raja Apam Iwan Marlong. biasanya langsung ke sana saya. Oh iya. Kalau Iwan Marlong langsung ke sana, saya bungkus. Kalau mau makan di sana saya lihat-lihat situasi. Kalau agak sepi mungkin sambil minta kopi hitamnya Bang Irwan Marlong. Iqbal Bingka, seminggu 3 kali bala, jangan keringat. Ini ada masukan lagi dari Bang Michael. Oke, terima kasih banyak. Ini akan menjadi salah satu pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih banyak nih masukannya, karena ternyata beliau salah satu pemerhati Oh, beliau nih kebijakan pemerintah. Penggiat pariwisata. Iya. Sekali-kali nanti Bang Michael mampir ke sinilah. Ayo dong berbagi sebagai narasumber di sini. Semoga berbagi informasi dan bisa mengedukasi para penonton dan masyarakat kita. Hadirlah Bang Michael sekali-kali, mun kada repot. Lanjut nih, Mbak Yudit suka ngeliat kursi setnya. Oh iyalah, karena beliau yang mengadakannya. Oh alah. Ini produknya yang darinya Mbak Yudit Agni ini. Host kece. Terima kasih Mbak Yudit, nanti pesan lagi lah kalau bangunan di atas Harga? selesai. Oh harga sangat Terjangkau. Harga terjangkau, bersahabat. Bahkan bisa Mbak Yudit ini menawarkan pilihan. Bisa dibayar cash, monggo mengangsur. Ya pilihannya baik sih. Mantap. Host kece Yudit. Bagaimana untuk pelaku jasa? Mohon masukannya. Bang Nasrul, mungkin untuk pelaku jasa, ya tentu saja karena beliau ini kan aktif di dunia fitness yang saya tahu. Entah kalau ada jasa-jasa yang lain. Itu jasa-jasa yang lain itu bias itu. Biar saya agak liar saya sedikit asumsinya agak genit Ya, nanti tentu nggak usah. saja
untuk peserta apa anggota-anggota yang datang maupun pengunjung ya harus tetap patuhi protokol. Protokol kesehatan. Karena ketika kita ada di satu tempat yang orangnya mungkin latar belakangnya berbeda-beda, ya lebih baik jaga jarak atau ya patuhi protokol kesehatan saja. Iya. Minimal kayak Kegiatan kita tetap pada malam hari dijalankan, ini 2 ya, meter. tetap ada jarak. Kemudian Bang Koko nggak ada komen apa-apa. Koko Sulistyo. Oh, memantau mainnya nih sambil menilik, sambil menilik kita dia nih. Aku tuh paham, mun Beliau Bang ini Koko. sekarang jadi pelaku usaha tanaman hias. Oh, pantas mah yang diposting-postingnya kuliah tuh. Iya. Padahal tuh punya bininya mah tuh. Nah, kalah liur mah pot nih ada sini ada berapa ratus di wadah nih pot macam ini. Jangan tapi begaya Bang Koko pian nih. Aku nih slow mah, tapi kada kau jual apa amun kawal minta aku beri mah. Wah, apa nih? Siap Sultan. Oh Bang, siap. Siap. Nah, nanti kita jadwalkan lah Bang Michael sambil melihat jadwal Bang Michael yang cukup Lumayan padat nih beliau nih. Bang Michael nih namanya nih nama lengkapnya tuh Mikhail Rian Juanda. Oke. Kakak kelas saya SMA, beliau memang mulai dari SMA waktu saya kelas 1 kan beliau kelas 2. Memang bahasa Inggrisnya semenjak SMA itu udah terlihat. Bahkan dia pernah juara Beliau 1. ini kan mentor-mentor Iya. duta pariwisata kan. Iya, Aba Ambo itu kan mentornya salah satunya beliau. Semenjak SMA itu dia udah juara bandnya itu, kalau nggak salah lagunya juga bahasa Inggris. Berarti kurang lebih sama Pak Lurah Sidorejo. Oh, kurang lebih itu kalau Pak Lurah Sidorejo lebih Dana kalem. ya? Mas Dana itu lebih kalem orangnya. Tapi terkadang genit juga. Mudah-mudahan Cika nonton deh malam ini. Oke, lanjut. Oh iya, Bang Rahmat siap. IRT. Oke, nanti kita share Japri ya, Bang lah. Masih ada kalau nomor. Syarat IR. Calon pasangan mimpin. Waduh, mimpin keluarga masing-masing jadul kita nih lah. Waduh lah. Tolong jangan bias beratnya. Ini Pak Ketua Sanggar Bakuba nih kenapa pertanyaannya agak genit nih? Kalau mau minta 2 SKS terkait memilih IRT, main aja ke sini biar saya beri kuliah 2 SKS lah untuk malam ini. Soalnya ini agak private nih pembahasannya kalau yang ditanyakan Ketua Sanggar Bakuba Rahmat Agus Setiawan. Apa itu? Bang Aas. Wah, ini Bang Aas Rahman ini, Asari Rahman ini ownernya Ayam Gunting. Oh. Yang biasa jika ada live perform di sini, live virtual musik, biasanya untuk tamu-tamu kita yang main di sini sama kru Bang Aas yang ngedrop. Jadi sukses selalu, jaga kesehatan Bang Aas. Kapan-kapan kirim lah Bang Aas lah. Nah, Kayaknya saya belum pernah ngerasa nih. Gimana rasanya Bang Sultan punya hasil produknya? ini serius nih ya, artinya saya itu agak-agak cerewet juga soal makanan, artinya Keluyurannya repot lah. iya pilih-pilih juga terkait rasa. Jadi kalau saya boleh testimoni terkait ayam guntingnya Bang Aas, makanya yang diposting Bang Aas itu suara saya itu saya lebih dari 118 cup selama virtual live dilaksanakan di sini. Wah. Jadi sekitar 4 bulanan itu 118. Bukannya saya perhitungan supaya meyakinkan data testimoni saya bahwa sudah merasakan semua varian ayam guntingnya Bang Aas ini lebih dari 118 cup. Berarti untuk kawan-kawan yang nonton sangat layak di Oh, order. direkomendasikan. Tahu aja kan peliuran kita nih. Lanjut Bang Nasrul, kopinya minum dulu. Habis Sam. Suruhnya minum kopi lagi. Habis minum kopi ini pindah lagi ke kopi Kim lagi ini. Apa jarak Aas tuh calon pasangan pemimpin Kobar mendatang? Ya, lihat aja dinamikanya nanti seperti apa. Saya tidak
Mungkin Mas Rangga ini yang gimana nih untuk kedepannya pelangkahan nih Mas Rangga. Mimpin keluarga masing-masing aja dulu kita lah. Itu diujinya di situ dulu. Nanti teman-teman baru menilai kapasitas, kapabilitas kami itu seperti apa nanti dari keluarga kecil dulu. Bagaimana membangun bisnis seperti beliau ini kan, bisnisnya sudah skala company. Jadi mungkin nanti Kim Group mungkin suatu saat ini ya. Amin. Amin. Saiful Ilmi, sukses selalu Sultan. Alhamdulillah, amin. Sukses juga Bos Walet. Ini guru ASN guru di Sukamare. Coba Saiful minum whey dari Saitek nyaman kuat gelagaknya itu tuh minuman otot. Sama kan dengan dia. Ngeri juga Nasrul nih. Wah, beliau nih, Mun aku minum whey dari si Tek tuh bahaya. Yang botot nih bukan di sini. Tahu mah kalau di mana? Kesian yang ada ke Kanjar kena. Di sini di BWL nih makin malam suasananya makin enak loh ternyata Bang Sultan lah. Ini sudah dibuka untuk publik atau belum? Disewakan atau belum? Sekalian promosi. Dibuka untuk umum. Hmm? Tapi memang kita sebagaimana konsep BWL itu kita Private ya? private. Oh, Artinya jika ingin, makanya kita berharap waktu kedatangan Ibu Bupati live virtual dengan tema Welcome Back to Persus. Iya. Kan alhamdulillah Itu saya Ibu- hadir juga tuh, Bang. Kebetulan Nah. Mas Rangga kan juga hadir. Luar Artinya, biasa tuh, Saya antusiasmenya. ingat betul sambutan beliau dalam hal ini pemerintah daerah konsen terkait pengembangan potensi-potensi wisata yang ada. Makanya kami menyambut baik sambutan beliau dan semoga normalisasi Sungai Bamban ini Iya. segera. Artinya kami sebagaimana konsep kami berkembang itu ingin mengintegrasikan Bamban Water Lake itu sebagai destinasi sungai yang mengintegrasikan ke Sungai Arut yang dicanangkan pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati untuk menjadikan Arut Riverside sebagai tujuan wisata. Coba kita lihat aja Berarti bagaimana unit water kami nanti konsep. bisa kesini lah ya. Boleh lah, ini kan Singgahkan di sini. Jadi kita terpadu. oh ya, makanya kita sebut integrasi. Makanya kita ini khususnya teman seperti Mas Dana itu yang diusungnya itu salam sinergi. Ayo dong kita bersama-sama melangkah untuk kemajuan bersama-sama agar menjadi sebagaimana slogan HUT Kobar, Kobar Jaya. Oi, selamat malam Bang Hempi Nugroho dari Batu Licin. Kayak apa Bang kabar Bang di Batu Licin Bang? Kada kena banjir maka pian. Sehat selalu Bang lah. Ini Bang Gusti Mitra. Wah ini Pak RT paling gaul nih kalau di Kelurahan Mendawai. RT 10 beliau nih. Oh. Beliau ini selain seorang RT juga tokoh masyarakat. Kalau saya melihat gelagatnya nih nggak lama lagi periode selanjutnya melangkah ke jalur politis juga. Oh iya. Sehat selalu Abah Mitra. Kangen nih sama Pulau Samudra, bahas dong. Pintar Bang? Kalau Pulau Samudra itu saya udah 2 kali masih SMP itu. Sebenarnya salah satu kalau zaman dulu itu kita yang biasa naik speedboat ke Samudra itu kurang lebih 1 jam 1,5 itu diakses dari Kampung Sega itu. Biasanya kalau Lebaran atau hari-hari besar dulu tuh ke Samudra, kalau nggak ke Kubu ke Samudra. Mungkin nanti diangkat mumpung ada Pak Sekcam nih, nanti bisa kita teruskan. Nanti kita pantau dulu. Iya, semoga bisa Dengan dikembangkan. Pak Kades setempat lah, Kades Tanjung Putri berarti. Oh iya, Tanjung Putri. Kemarin kan
Pak Sekcam juga pernah mampir ke Tanjung Putri mengangkat ikan asinnya ya? Iya, ikan Tanjung Putri asin. apa Tanjung Terantang ikan asin? Tanjung Putri. Tanjung Putri ya. Ikan telang, kualitasnya luar biasa. Eh, ini secara ini karena semakin larut mungkin kita lebih santai, makanya kita kemas dalam gelagak keracau kerambit. Jadi kalau dianggap menyenangkan, Silahkan dinikmati. silakan dinikmati. Ini kan Mas Rangga ini kan sosok muda dengan segudang talenta. Bentar bang, ini bini saya nonton nih bang. Oh iya kah? Halo Rizky. Kalau ada yang salah-salah dengar dari ucapan kami, itu bukan kesalahan kami. Kamu aja yang salah dengar ya Rizky, nggak usah didengarin sebaiknya. Itu ada Lukman, tokoh pemuda kita. Oh itu tokoh pemuda Karanganyar itu. Beliau aktif sebagai salah seorang wartawan, media ternama di Kabupaten Kota Waringin Barat. Beliau juga kritis. Oh iya, Menton. Udah lumayan lama saya nggak ketemu dengan Bang Lukman nih. Beliau di Karanganyar loh tinggalnya lah. Iya, Sultan. di RT 24 kalau nggak salah. Ini mungkin karena mungkin saya sudah cerita juga sedikit. Bang Lukman bentar lagi pemekaran Mendawai Anyar sudah Karanganyar udah mau selesai. Hanya perbaikan administrasi kemarin, besok kita antar lagi ke bagian PEM. Semoga cepat selesai. Ini salah satu potensial nih beliau. Saya sih berharapnya beliau Ada lahir tokoh-tokoh pemuda Iya. yang ikut terlibat di situ. ayo dong, Bang Lukman, persiapkan diri jadi kades. Ini saya ngobrol-ngobrolnya mau agak bertanya pribadi nih sama Mas Rangga. Di samping memang kegiatannya cukup aktif, Mas Rangga ini kan cukup dikenal, khususnya di media sosial. Kalau bicara elektabilitas itu, siapa sih yang nggak kenal Bapak UMKM konseptor Bogoyap. Ini kira-kira ke depannya ini tertarik nggak? Ini untuk diketahui, saya pikir teman-teman para penonton mengetahui sosok Bang Rangga ini. Beliau itu selain anaknya Pak Sirajudin, makanya tadi beliau bilang keluarga besarnya di Banjarmasin. Benar. Saya tahu bapaknya namanya Sirajudin. Beliau ini adalah menantu dari sosok inspirasi saya juga, Pak D, kita memanggilnya biasa Pak D, Pak Bambang Purwanto, yang sekarang diamanahkan sebagai anggota DPR RI. Ini kalau boleh bertanya-tanya nih, saya ini selain bertanya pribadi juga mewakili dari teman-teman netizen. Ada nggak rencana terkait langkah-langkah politik untuk kedepannya ini, Mas Rangga? Saya sudah beberapa kali diskusi dengan istri. Enggak. Saya akan terus mengabdi di birokrat. Jadi memang membangun kan tidak perlu harus melalui jalur politik terus, tapi ada Jalur fungsi, birokrasi juga boleh. birokrasi. Ya. Nah, Tapi kalau dinamika itu berkembang, mungkin ada desakan dari masyarakat. Ayo dong Mas Rangga, kami butuh. Wah ini berat nih pertanyaannya. Kita karena ini saya tidak perlu sebut merek dulu. Saya harus mencari kalimat yang biar nggak mudah kena delik. Statement seperti ini dulu ada dilakukan oleh salah seorang kepala daerah ketika mungkin nanti kedepannya mau jadi gubernur enggak, saya fokus terhadap kabupaten saya. Ternyata jadi gubernur. Mau nyapres enggak nih, kan jadi ketahuan kan. Jadi saya hentikan sampai di situ. Jadi teman-teman pendengar sudah pada tahu maksudnya. Artinya dinamika itu kan berubah-ubah seiringnya waktu.
kan godaan-godaan pun, desakan artinya permintaan. Tidak hanya desakan, permintaan, harapan masyarakat kan biasanya juga ada. Yang menjadi dasar pemikiran dan membuat kami tetap teguh untuk berada di dunia birokrasi, karena kami merasa bahwa ketika ada kebijakan politik, ketika di sisi birokrasinya tidak kuat, juga tidak akan bisa berjalan baik. Oke. Jadi saya akan terus mengawal dari sisi birokratnya. Karena sekolah saya kan lumayan tuh, 4 tahun. Ya. Ya memang kita disiapkan untuk jadi agen perubahan, tapi di sisi pemerintahan birokrasinya. Jadi seperti itu Bang Sultan. Oh, betul. Karena beliau ini, untuk diketahui nama lengkapnya aja, Rangga Lesmana SSTP. Tahu kan itu dari mana? Alumni IPDN yang keberapa, tahun berapa? Saya angkatan 20. Angkatan 20. Sekarang angkatan 28, lumayan jauh sudah. Angkatan 20 guys, udah jadi sekcam. Luar biasa terobosannya. Sambil minum ya guys, izin. Yamin tangking aing gutun lah. Nah itu sudah jelas loh Bang. Woi, amun diminta desakan masyarakat kayak apa? Ini, ini kan Mas Rangga masih di Kecamatan Arsel sebagai sekcam nih dia Manhe sekarang. Soalnya segala kebijakan, kegiatan-kegiatan itu berdampak kepada kami yang di kelurahan. Untuk 2021 nih program-program yang mendasar apa Mas Rangga? Memang dengan seperti yang sudah disampaikan Bang Sultan tadi, untuk di Kelurahan Mendawai kita sudah ada digitalisasi pelayanan. Siap. Di kecamatan juga kita sudah menganggarkan untuk di Kelurahan Raja kemarin. Siap. Jadi target kita memang di tahun 2021 ketika Mendawai dan Raja ini sudah sukses, programnya memang bisa sepenuhnya diakses oleh masyarakat dan membawa manfaat, kita perluas skala kecamatan. Dan Alhamdulillah. kemudian untuk kawan-kawan di desa juga kita sedang mendorong untuk mengembangkan aplikasi OpenSeed, sistem informasi desa. Oh iya. Jadi memang pola-pola seperti ini mau tidak mau dengan kondisi pandemi harus dijalankan. Jadi kita membiasakan masyarakat walaupun tidak 100%, setidaknya 60-70% kita berproses dalam tahun ini. Bahkan itu yang paling efektif untuk saat ini ya. Dan mengurangi resiko juga. Iya. Resiko Kemudian, kita di bagian pelayanan ya. Benar. Untuk di program-program lainnya, memang yang menjadi PR besar Kecamatan Arus Selatan, kita sedang mengatur pembahasan lebih lanjut. Kita sering mengadakan rapat juga dengan desa dan kelurahan berkaitan tata batas. Mungkin Bang Sultan kan paham juga itu kan? Siap. Berkaitan itu bertahun-tahun yang menjadi PR kita. Bahkan baru sekarang lumayan terselesaikan. Baru beberapa kelurahan yang terselesaikan. Yang tujuan kita ini memang ini kembalinya nanti ke masyarakat juga berkaitan status kepemilikan tanah. Karena ketika kita berbicara kecamatan kita tidak bisa terlalu teknis, namun secara umum nanti akan dijabarkan oleh masing-masing kelurahan dan desa. Kita beri panduan dasarnya sehingga kawan-kawan di desa dan kelurahan ini juga bisa mendukung dalam programnya. Ketika kita berbicara tentang kepariwisataan dan UMKM, sedang kita coba untuk mensinkronkan semua karena selain sebagai pelaku usaha, saya juga membawa diri sebagai pemerintah untuk memperkuat UMKM, salah satunya dengan menciptakan tadi pusat souvenir dan oleh-oleh. Mungkin itu sih sebagian dari program-program yang akan kita jalankan, karena posisi saat ini kita yang memang harus bergerak dan itu melibatkan orang banyak masih sangat terbatas nih Bang Sultan. Siap. Kita mengurangi resiko lah, dan harapan kita semoga pandemi cepat berlalu. Kita gaspol lagi. Iya, siap. Rizky Gamarani, istri beliau nih, kagak boleh
Loh kalau didesak masyarakat mau gimana? Kamu tuh kan tahu suaminya bagian pelayanan. Kalau menjadi pejabat politik kan pelayannya tambah lebar skalanya. Didukung dong samina wa ta'na terhadap suami itu. Aduh Rizky ini. Beni patah lagi gitu. Pak Rangga besok jadi camat Aruta ya. Kalau ini coba saya mewakili sedikit. Kalau Pak Rangga ini siap ditempatkan di mana saja sebagai narasumber jabatan. Sama, saya juga siap. Tapi kalau boleh ya Pilih-pilih. ya enggak. Alhamdulillah lah kita di mana aja. Beni patah posisi di mana sekarang? Tahu om dia nih, tapi amun libur ada di Pangkalan Bun dia nih. Malam tadi ke sini. Oh, iyalah. Halo Imam. Bisa Biar nanti. biar kada dinas nih, Ikam aja bisa selaku geng motor. Kamu kan geng motor. Imam. Singgah-singgah, Mam. Pak Beni itu Pangkalan Bun. Nah, Nah, kesini Am, bawa pelaut tapi mun kesini. kami kelaparan. Jangan di sini datang kopi, kolak. Oh, bawa pelaut ke sini tuh. Igor Ruslan. Wah, posisi beliau ini di mana nih? Siapa Bang Ego di mana? Oh, anu kah? Kabit Persada. Lain tuh Ego. Ini wartawan. Lamandau kalau. Lamandau gue suka marah sekarang nih. Jarang terlihat, Am. Lihat pak komen beliau tuh, lanjutkan 3 periode. Apa maksud? Kita skip aja pertanyaan-pertanyaan yang terlalu Politis. Nih. Ah. Kita urusan bergelagak mengeracau mana ini. Monggo silahkan ambil dari percakapan ini yang baik-baiknya. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, bukan kami yang salah, mungkin Anda yang salah dengar. Oke? Karena yang punya konten selalu benar. Kembali ke pasal 1. Jika ada yang salah, selalu benar. Pasal 1. Lawandau Om. Siap. Selamat malam Bang Ruslan. Selamat malam Bang Ego. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Berarti masih ada hubungan kah dengan Haji Ruslan? Namanya sama, Pak. Wah, Abang Ja yang maju, Ja Rizky. Kami dukungkan Sultan Bah. Labuhan. Kena lo minta wejangan sama Pak D dulu sebelum melangkah. Waduh. Kayaknya makin malam makin menjurus tidaknya nih lah. Duit maut calon bupati Imam Labuhamam. Kena nih lalu uyuham kami ini bergerak kamu disebut-sebut politis nih. Padahal kami ini mengabdi mah. Ya Rabbi. Karena kita coba menjadi bagian yang aktif dalam pembangunan Kota Waringin Barat di Ya. bawah kepemimpinan Ibu Hajah Nur Hidayah dan Bapak Ahmad Iriansa. Siap. Karena makin banyak juga pemuda yang hanya bisa mencaci maki tapi tanpa memberi solusi. Iya. Kami mencoba menjadi bagian pemuda yang memberi solusi. Ya, Amin. seperti itulah Bang Sultan. Oh lah. iya. Bahkan ide-ide inovasi yang selama ini kita coba terapkan di institusi di mana tempat kita diamanahkan. Alhamdulillah sih, sekalipun minim anggaran ya, kita berupaya mensinergikan dari segala sektor termasuk teman-teman Karang Taruna. Artinya kita sama-sama melangkah untuk tujuan yang sama, satukan persepsi untuk kemajuan wilayah kita bersama. Dan kita perlu ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan Karang Taruna, terutama di kelurahan-kelurahan, desa, dalam lingkup Kecamatan Arut Selatan lah dalam hal ini kan, karena wilayah kerja kita. Mereka ketika ada satu kondisi, masyarakat mengalami kesulitan, mereka langsung tanpa pamrih ikut membantu. Itu yang luar biasanya. Kan kita paham juga nih, kalau Karang Taruna tidak ada pembiayaan, paling hanya program untuk menyeluruh, bunyinya pun menyeluruh kan. Jadi kawan-kawan yang tergabung di Karang Taruna, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menjadi bagian pemuda pencari solusi. Siap, terima kasih juga atas dedikasinya selama ini bersinergi bersama kami di institusi tempat kami masing-masing.
tanpa teman-teman seluruh sektor yang ikut bergabung, kami akan kesulitan dalam melangkah melayani masyarakat. Terima kasih ya, sehat selalu buat kita semua. Igor Ruslan, sambil dilihat perahu di Batang Banyu. Wah, ada mau otomatisnya? Aman. Ada mesin otomatis. Ada mesin nih, Bang. otomatis sudah kita siapkan. Paling kada Endek Wardiman yang kelabakan. Dia kuman mihup teh lah lengek kiri, itu teh kan public figure. Efek, efek kebalik. kamera karena iko teh menggite aduh upik tun. Weh iko tepik. Ini Bang Upik ini salah satu garda terdepan dalam karena beliau diamanahkan bekerja di rumah sakit sebagai seorang perawat senior juga beliau ini. Mantap beliau. Sehat selalu, jaga Salut, kesehatan Bang. Salam untuk kawan-kawan nakes, tetap semangat. Iya. Karena ya itulah kembali lagi pemerintah menghimbau untuk kita ikuti protokol kesehatan karena itu tadi biar kita tidak kewalahan, terutama kawan-kawan nakes yang ada di fasilitas kesehatan yang ada. Siap. Kemarin juga ada beberapa nakes yang terpapar ya. Nah, Semoga cepat sembuh lah karena kalau teman-teman nakes yang dengan protokol kesehatan pun kena, ya apalagi kita. Jadi minta tolong lah ya, kita doakan teman-teman garda terdepan di nakes selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. dan bagi yang mungkin rezekinya berlebih, kalau mau bantu suplemen ya, Bang Sultan ya, kalau Ya, beliau-beliau itu betul. bisa disupport kan? Iya, kemarin ya bukan bagian daripada kesombongan. Selain Mas Rangga juga dengan komunitasnya, kita juga sempat kemarin di 5 puskesmas juga ikut terlibat donasikan untuk teman-teman kita di garda terdepan. Apa Benny itu? Apalagi Benny ini. Wah, Pak, direspon. Apa? Yang mana? Wayamun bayi jalan-jalan ke Aruta tuh ayo am kita. Musim durian kah belum? Berarti membawa Benny patah nih gratis kita. Wah, musim durian meluncur kita. Hendra Heriadi, oh ini mitra kita di Baman Water Lake yang kemarin ikut bersama saya dan teman-teman penggiat wisata bersama Jago Kobar, Tony Prayoga, Sari Borneo, ikut ke 4 kota 9 destinasi. Beliau videografi yang kemarin beliau ini salah satu videografi yang cukup mumpuni di selain memang dia yang bikin konten-konten di Mungkin BWL. jasa beliau bisa digunakan. Oh iya, dia berbayar juga kemarin bersama siap. salah satu perbankan, sebut aja BRI. Beliau yang dokumentasinya selama 3-4 hari. Kemarin juga di Mi Hotel Kebumen, beliau juga yang diminta ownernya Pak Sugeng. Mas Hendra ini apa? Kalau ngambil angle itu bagus. Jadi Memang profesional iya, beliau lah. lumayan profesional. Untuk kawan-kawan yang nonton mungkin jangan ragu kalau mau menggunakan jasa beliau. Sekalian kita promokan. Oh iya, makanya kemarin ketika di 4 kota 9 destinasi itu beliau hadir ikut bersama kita. Hampir semua kegiatan-kegiatan kita itu, makanya nanti mungkin nggak lama lagi akhir bulan ini dipublish. Kegiatan diundang di 4 kota 9 destinasi kemarin. Siap. Dan yang terbaru lagi, Bang Hendra ini kalau nggak salah sama teman-temannya di Kominfo, Mas Dewangga, ikut mengirimkan filmnya di Festival Film Aceh. Itu film nasional, masuk 5 besar. 10 besar dan kelima kan? Iya, kalau nggak salah kelima, tapi 10 besar salah satu filmnya yang kemarin tag-nya, syutingnya di kuburan Skip. Nah, jadi alhamdulillah ini sineas-sineas muda yang berbakat seperti ini harus kita dukung bersama-sama. Ya. Berarti memang BWL ini Bang Sultan ya jadi tempat kumpulnya para seniman-seniman. Saya hanya berupaya memberikan wadah buat teman-teman siapa saja yang memang mau mengembangkan diri. Makanya
kalau ditanya profit oriented buat saya itu, sudahlah. Karena saya katakan tadi cerita-cerita sama Pak Sekcam sudah passion. Jadi kalau passion kita senang membantu orang itu, soalnya nilai kesenangan itu adanya di hati. Benar. Jadi kalau hanya terkait feedback, ya nggak bakalan pernah cukup lah kita. Yang penting selalu dinikmati, disyukuri, karena bisa membantu orang itu bagian dari kebahagiaan. Benar. Esensi hidup. Selamat malam, salam sehat. Kalau sempat ke sana kemalaman. Oke. Kena jam malam. Besok Hendra lah. Hendra ini sibuk terus. Ini habis garap band Pink Flower ya. Video klip band Pink Flower. Dalam 1 tahun ini kayaknya lebih dari 4 video klip yang buat band yang dia bikin, dan dokumentasi untuk perbankan yang kemarin selama 4 hari itu. Lumayan sibuk lah beliau nih, makanya dalam 1 minggu ini belum ada kesini. Usahakan bantuan lah Pak. Waduh. Oh, ada dari Aman. dinas terkait kan, leading sektor pariwisata kan kemarin sudah ada kan. Semoga nanti ke depannya di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Ekrab yang baru, Bapak Sandi Salahuddin Uno, semoga ada terobosan-terobosan terkait kegiatan kepariwisataan bisa berjalan. Hasbullah. Siap. Mantap. Saya selalu duo. Apa ini? Duo gelaga. Duo keracau keramit mah bulah kami ini. Ambil yang bagus-bagusnya aja, amun yang tapi keracau tuh jangan tapi didingam. Kentoman mana kentoman? Beliau ini salah satu ini pegiat Aquascape. aquascape khusus yang predator. Oh, peang lah. Ya. Bisa dikirim ke BWL Pak? Bisa sesuai mamun bulah nih. Memang orangnya predator jamba. Yuyu. Murah hati juga lah. Biasanya ke sini dia tuh. Oh, saya nyutamnya. Yuyu Bang Hendra. Sehat selalu, besok harus ke sini. Kalau besok belum ke sini, mungkin akan saya kirim surat ultimatum langsung. Sekalian mau nanya nih Bang Sultan, kenapa hashtagnya Yuyu BWL? Sebenarnya hashtag Yuyu itu waktu saya di kelurahan masih kasih terantip, Lurah Sidorejo waktu itu sekretaris kelurahan kita. Karena mengejek-ngejek teman itu namanya Bang Adi, ketika bicara itu begini, pas ditegur pimpinan, di kiri rokok. Jadi Yuyu, jadi kami ajak-ajak Yuyu. Jadi slogan itu seperti menyenangkan, tapi bukan menindas orang, menyenangkan buat lucu-lucuan aja. Sampai sekarang jadi kebiasaan, Baman water lagi Yuyu. Tapi ketika keluar kata Yuyu itu orang pasti langsung berpikiran ke Baman Waterlight. Iya, mungkin itu bagian dari identitas kita. Harusnya dipatenkan nih. Kalau siapa tadi, Bang Aas apa yang personal branding, itu kan harusnya. Nanti bisa lah kita bawa-bawa diskusi beliau. Siap. Mana tim Yuyu Predator lah. Waduh. Hasbullah. Predator peang kah baung? Itu Wijaya Weki. Weki ini salah satu musisi, beliau vokalis, teman kita dari Karanganyar juga. Mana tim Huru Hara, Robi dan Bohompas. Oh, Robi tadi sempat nonton. Sempat ya. Robi 2 hari yang lalu jadwalnya main ke sini. Tapi terkait kegiatannya apa aja 2 hari yang lalu di sini, saya tidak bisa buka di sini karena harus konfirmasi dengan Mas Robi. Takut yang bersangkutan keberatan kalau saya bercerita kehadirannya 2 hari yang lalu di BWL. Oke. Apalagi gelaga kita nih yang bisa di-share kemanfaatannya buat penonton. Jadi, sempat bertanya-tanya juga nih.
kenapa Bang Sultan nih hendak mencari rumah di pinggir Sungai Bamban? Apakah ada motivasi keinginan dari impian sejak kecil kah? Atau memang kebetulan atau apa nih? Jadi bergantian hostnya nih lah. Karena masalah mana itu Begelaga. Namanya pun Begelaga. Nah, Yang penting kan jangan tanyakan terkait kegiatan politik. Karena saya bukan politisi, saya sama dengan Mas Rangga, saya juga ASN. Mengabdinya melalui jalur birokrasi saja untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya saya belum tahu karena dinamika itu bergerak terus. Jadi terkait pertanyaan saya melihat rumah kemarin di Mentawai Seberang. Kemarin saya juga ada bincang-bincang dengan Lurah Mentawai Seberang, Bang Pahli, video call. Kenapa berkunjung ke seberang melihat rumah itu? Saya pengen sewa tempat itu. Saya tanya-tanya, lihat-lihat kemarin. Mau apa ya? Buat kayak sejenis base camp. Syukur-syukur base camp itu salah satu rencana integrasi kita dari susur sungai Bamban Waterlake ke Kampung Sega dan Arut Riverside itu sendiri. Artinya kalau bisa segala lini yang ada di bantaran sungai itu seluruhnya kita hidupkan sebagai program-program sepakat. pemerintah daerah terkait mengangkat Arut Riverside sebagai destinasi di tengah kota. Saya juga melihat antusiasme nih, Bang Sultan. Kami selaku pelaku usaha susur sungai, dalam satu hari itu, baik kapal besar maupun klotok, selalu full peminat. Iya. Jadi, kalau memang ada keinginan atau ekspansi yang lebih besar, BWL mungkin bisa lah bantu menyediakan unit. Karena kami kayaknya sedikit kewalahan. Satu hari bisa sampai 2 kali trip. Ini untuk sedikit bercerita nih ya. Kebetulan sebenarnya saya 2018 bulan Oktober itu udah beli 1 unit. Oh, yang di Kumai itu? Yang di Kumai. Dok karena pandemi. Artinya ketika sekitar 6 bulan, 4 bulan yang lalu udah mau tak bawa ke sini. Sekali melihat punya Kim Company sudah mulai ditata, dicat ulang, dirapikan, diperbaiki. Mungkin saya terpikir untuk membawanya ke sini juga daripada apa munjar orang kita tuh makan kapang. Dimakan kapang nanti kapalnya. Ini lagi mau diservis dulu mesinnya. Insya Allah sambil melihat cuaca ini kan agak ekstrim beberapa minggu ini. Cuaca termasuk kemarin kita bagusnya dibawa ke sini Bang. Karena kayaknya lebih awet kapal itu ketika di sungai. Kalau di laut kapangnya itu. Siapa tahu bisa ikut bersinergi meramaikan Arut Riverside. Karena ke depan ini kayaknya pariwisata yang private lebih ke lingkungan-lingkungan terdekat, keluarga, kemudian sahabat-sahabat yang memang kita tahu lah latar belakangnya, terutama track record kesehatan. Jadi memang kalau untuk kami sendiri, untuk protokol kesehatan, Kim Tour itu memang mengutamakan sekali. Kapal yang seharusnya kapasitas 30 orang, hanya kami isi maksimal 15. Karena tujuannya bukan hanya mengejar profit, tapi kami berupaya untuk mengedukasi bahwa ini loh bentuk wisata yang bisa kita jalankan, penghasilan tetap dapat, tetapi protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Dan ini 50% nih kami kurang nih dari kapasitas yang ada. Kalau kami hanya mengejar profit, hajar aja terus. Jadi para pengunjung dan pengguna jasa tur itu pun bisa melakukan kegiatan yang lebih lengang. Jadi memang itu kembali lagi dari kita selaku pelaku usaha bagaimana bisa mengkondisikan kita tidak hanya fokus mengejar profit atau pendapatan. Tapi kita perhatikan juga karena kondisi pandemi ini memaksa kita harus taat protokol kesehatan dan keselamatan juga. Tidak hanya mengejar profit. Benar. Tapi jadi passion. Makanya saya bilang tadi menyenangkan. Paling enggak kalau enggak dapat profit yang signifikan, menyenangkan buat kita. Untuk bisa berbagi bersama teman-teman, tetap melakukan kegiatan wisata.
Oh, ada beberapa komen tuh, Bang Sultan. Obrolan yang berfaedah nih. Menurut Bubuhan Kumai kayak apa nih? Menurut Bubuhan Pian Kumai kayak apa? Apanya yang kayak apa? Kumai itu salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kota Barat, Kota Pelabuhan, dan luar biasa menunjang perekonomian. Ujar tuh, ujar Maman bertasbih tuh. Semoga sehat selalu kalian berdua bang, amin. Amin. Sehat juga, Man. Wah, Maman ini pencipta lagu dari Kumai. Mantap lagu-lagunya itu. Kalau yang biasa orang bikin video, kalau di Kumai salah satu soundnya pakai beliau inilah. Lagunya bagus. Ayuam kita ke Kumai seberatan. Juara 2 kemarin ikut di festival Dispar. Memang bagus lagunya. Mantap. Mudah diingat dan seolah-olah ketika mendengar lagu itu langsung terngiang-ngiang dan ingat kecamatan Kumai. Oke. Itu ada Mas Malik tuh. Malik nih kasih di teringin nih, teman saya satu kelas SMA 1 angkatan dan beberapa kali pernah Salam satu sehat bangku. Mas Malik. Sehat selalu Mas Malik, masih pakai sepeda kah? Kalau goes di Pangkalan Bun kabarilah. Oke. Kuni lagi program Bang Sultan juga. ini juga lagi program. Oh program, saya makanya malam cuma nyemil dan minum kopi, tidak makan berat. Nanti setelah kita close nih saya bagi-bagi sedikit nanti. Gimana caranya makan tetap lancar, tapi ukuran size tidak berubah. Waduh, ini Neneng memang wajar kalau dia bicara soalnya dari postur tubuhnya memang Tidak ada perubahan size. program dietnya pas. Saudara kita dikasih lagi berduka kapan wacana forum pemuda itu langkah-langkah. Segera Muhammad Deden, Miki. Ini Muhammad Deden ini. Iya, tadi kita bahas di awal juga iya. sudah, Bang Sultan nah. Iya, sudah kita bahas tadi. Semoga minggu ini sambil menunggu koordinasi bersama teman-teman yang lain, para tetua, Abah Wawan, Bapak Haji Ali Bob, nanti kita segerakan. Siapa lagi kita? Sahgian. Ahonya mengomennya Bini Patah. Siane sih dihiraukan orang. Pertanyaan tuh aneh-aneh tuh, Pak. Awalnya aja Kora. Nama aja Kora. Inyak mau menyebut dirinya Kora. Bang Gian nih posisi di mana nih? Tadi kulihat postingannya lagi di villa. Oh, terkait pemekaran. Terkait pemekaran Kota Waringin Raya. Ada sikap kah? Entah dari sikap pribadi atau organisasi atau mewakili siapa? Kalau secara pribadi, kita sangat mendukung. Karena ini bukti keseriusan pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini di bawah pimpinan Pak Gubernur kita, Pak Sugian, salah satu Sabran. putra terbaik Kabupaten Kota Waringin Barat, yang beliau beberapa waktu yang lalu mengadakan pertemuan di Hanau ya. Iya, di Sultan ya. Kuala Pembuang. Dan ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar serius untuk menindaklanjuti usulan dari masyarakat, karena ini bahasanya usulan dari masyarakat yang menginginkan terbentuknya Provinsi Kota Waringin. Bagaimana kita paham bahwa memang Kalimantan Tengah ini kan sangat luas, 1,5 kali Pulau Jawa. Bayangkan berapa jarak yang harus kita tempuh. Namun di balik itu tentu saja beliau-beliau yang sudah tergabung di Presidensium pembentukan Provinsi Kota Waringin sudah sangat mempertimbangkan aspek-aspeknya. Karena untuk dari sisi ekonomi kita rasa Kota Waringin, baik itu Sampit, kemudian Kota Waringin Barat, Barat, Tamandau, Sukamara, dan Seruyan, ini sudah sangat mampu. Karena kita salah satu wilayah yang memiliki wilayah laut, sehingga untuk kegiatan ekonomi, baik itu pembangunan atau hal lainnya, sangat dimudahkan. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di kabupaten lain dan tidak memiliki laut. Dari kos kita bisa menekan. Dan kemudian dari jumlah penduduk juga terasa sudah sangat mumpuni, Bang Sultan. Mencukupi, bahkan lebih. Makanya mungkin saya juga bersikap, saya setuju
terkait rencana pemekaran ini, Pak Rangga, karena kita sama-sama mengetahui esensi dari pemekaran itu mensejahterakan, membangun ekonomi, mendekatkan pelayanan iya, juga, mendekatkan pelayanan. Kita sudah bisa membayangkan jika ibu kota Waringin Raya itu bisa ada dekat di Kabupaten Seruyan di Kecamatan Hanau, akses lebih mudah, artinya kue pembangunan lebih merata, karena pemekaran itu esensi aja meratakan pembangunan di segala lini dan sektor, khususnya sektor ekonomi. Pembagian kue pembangunan itu akan lebih merata. Makanya untuk saat ini kami hanya menyatakan sikap pribadi saja, tidak mewakili organisasi atau kelompok yang kita ikut bergabung di dalam organisasi itu. Jadi kita setuju ya terhadap rencana pemekaran itu, bahkan sebisa mungkin dipercepat untuk digas. Karena Semangat Kota Waringin Raya. wacana pemekaran ini ya kita ketahui lebih cukup dari lama. 10 tahun yang lalu. Benar. Artinya mulai dari pemimpin gubernur sebelumnya seolah-olah aspirasi itu tidak ini. Ya kalau saya bilang abai kurang elok lah. Aspirasi itu kurang bisa diserap. Hanya ketika alhamdulillah, terima kasih Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran mulai dieksekusi sepertinya. Artinya wacana itu sudah tahap rencana, bahkan sudah dieksekusi, mudah-mudahan segera tercapai terbentuknya provinsi baru Kota Waringin Raya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Waringin. Lanjut lagi nih, ada dari Julian Syah. Beliau mau jadi bintang tamu. Beliau ini salah satu tokoh pemuda Kobar yang ada di provinsi ya? Iya, di provinsi, di Dinas Pendidikan. Beliau ini cukup aktif. Beberapa kali jika ada kegiatan-kegiatan dinas terkait pemantauan sekolah-sekolah yang ada di Kota Waringin Barat, biasanya diwakili beliau cukup aktif. Cuma namun di pangkalan munte lambe ingat singgah-singgah. Kau tuh. Beliau ini bahasanya di media sosial bagus, tapi kalau ketemu agak-agak iya, dan bahkan cenderung genit. iya. Jujur kada? Om Julai. Jujur, tahu genit boy. Sepali habirah. Iya. Apa nih? Jolo. Siapa Hendra nih? Oh, pemekaran berdampak ada dengan Kumai jarnya. Kumai kayak apa? Bisa jadi kabupaten ke depannya. Mun memang ada aspirasi dari Silahkan diproses. kawal-kawal dari sana, bisa aja. Yang penting kan syarat administrasi terpenuhi, berapa jumlah penduduk, fasilitas, Kajian-kajiannya dipenuhi. kajian-kajian, naskah akademis, jumlah penduduk, infrastruktur yang ada mumpuni, jumlah kecamatan yang sudah ada, desa bisa dimekarkan jadi kecamatan, karena kalau nggak salah syaratnya minimal 4 kecamatan untuk menjadi sebuah kabupaten. Sabar Ndra, aja. Jadikan dulu Kota Waringin Raya. Bertahap kita proses. Hendak anom kah? Mempersiapkan diri hendak mencalonom kah? Pak Sekjam usul. Igor Ruslan. Kalau bisa bahas pengadaan program air bersih di sepanjang bantaran Sungai Arut. Sejauh ini masih banyak warga yang menggunakan air sungai untuk konsumsi air minum. Wah, ini menarik nih pembahasan beliau nih. Untuk terutama di bantaran sungai, kita sudah beberapa kali share dari PDAM. Ya. Kita sangat berbangga ini PDAM punya program. BUMD kita ya? Ya, BUMD kita punya program untuk subsidi, Konsultan nih. Subsidi pemasangan jalur PDAM baru bagi masyarakat. Jadi luar biasa itu. Programnya sangat minim biayanya. Iya. Kalau nggak 250 ya? Kalau Iya, nggak salah 250 sampai 300 lah. Iya. Soalnya Benar saya kan kalau ditawarin Pak juga, tapi Ah. kan saya bukan kategori itu, jadi saya mohon maaf tidak mengambil itu karena
Saya biasa subsidi sih, enggak menerima subsidi malah, ngasih subsidi malah kita, alhamdulillah. Itu untuk yang wilayah kota nih Bang Igo. Sudah ada upaya kita bersama, namun ini juga kembali ada asas kebiasaan ya Bang Sultan. Iya. Kan tidak kurang juga tuh banyak warga-warga kita yang dermawan yang menyediakan tempat untuk air minum. Berbagi air minum berbagi air gratis. minum. Kalau untuk saya ingat kan karena kebetulan saya diamanahi di Sekretaris Lurah Mendawai. Lumayan banyak nih Mendawai. Lumayan banyak miliknya Haji Inai, Iya. Haji Heru itu, terus Haji Ali Bob punya abang kita ketua Forum Pemuda Tunyak beliau itu. Di Hotel Bahagianya juga ada, di rumah kakaknya Haji Inai juga ada, di rumah Bapak Haji Ruslan di Berarti Gang Seroja upaya juga ini ada. tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, Iya. tapi para dermawan juga sangat membantu. Iya betul, di Gang Seroja itu ada 2, di rumahnya Haji Wati, adiknya gubernur itu, adiknya gubernur Kalteng, Bu Haji Wati, terus di tanjakan depan basket Gang Seroja juga ada, di lapangan Korindo juga ada. Semoga kedepannya Berarti untuk di Mendawai aja udah banyak lah, Bang lah. iya, kalau 9 sampai 10 dermawan-dermawan yang membagikan air bersih secara gratis yang Semoga dikonsumsi dan rezeki-rezeki diambil. beliau mengalir seperti air. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi, Kalau untuk di desa nih, Bang Sultan, kebetulan saya kan namanya di kecamatan ini Arsel punya 7 kelurahan, 13 desa. Jadi untuk desa-desa yang ada di bantaran sungai, mereka selain ada yang memang swadaya sumur, mereka juga ada program Pamsimas. Itu penyediaan air minum, programnya dari PU. dari PU ya? Nanti kita galikan sumur yang bisa diakses oleh publik, ada tongnya yang besar, nanti mengalir ke rumah masing-masing warga. Ada biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk operasionalnya. Jadi Untuk upaya- pembangunan upaya- awal PU ya? Ya. Mungkin Jadi nanti upaya-upaya untuk itu. operasional bisa dilanjutkan dari Dari uang pemerintah desa. ini, bulanan mereka kan bayar. Kayak PDAM juga. Oke. Sudah ada programnya, tapi memang belum bisa 100%, tapi arah kita memang sudah ke Iya. sana. Yang penting kan keberpihakan kita Benar. kemana untuk kemajuan dan melayani masyarakat. Ingin terbaik lagi. Amin. Ulun berdoa Sultan jadi pintar baik, Allahu Akbar. Bang Koko, waduh Bang Koko nih lawas kada ketemu nih. Itu Terlalu sibuk beliau nih sekarang nih. harusnya sekali-kali Bang Koko nih hadir mengedukasi masyarakat terkait Bermedia sosial yang bermedia baik. sosial Bang. yang baik, karena beliau ini sebagai seorang Wartawan wartawan profesional. senior. Saya baru masuk kuliah aja di Jogja itu, beliau udah tua. Tapi saya sudah jadi seklur, beliau masih tetap seperti ini. Wajahnya nggak berubah, stabil. Cuman agak bontoy dikit mah, Pak, kurang lebih. Oh iyalah. Mm-mm. Ada berdua nih visi 4.0. Waduh, Bang David. Alfred Mongi. Apa kabar Bang David? Pasti beliau lagi trading saham nih. Oh. Beliau nih salah satu senior kita yang memang bisnisnya ada di mana-mana juga. Iya, Dan yang belum pernah diajarkan itu trading saham. Jadi ilmunya masih ditahannya sendiri. Kapan-kapan Bang David bisa share di gelagaknya Bang Sultan nih, bagaimana menjadi seorang pemain saham, trader. Berarti ini sama dengan lurah dana nih. Ya. Pemain trader juga, tapi masih semi-semi. Bang David nih kayaknya agak-agak Sudah pro. Soalnya nggak banyak cerita, nggak banyak apa, tiba-tiba bangun homestay. Iya. Tiba-tiba itu yang kadang dia posting, dia lagi ngecor atau pasang paping itu Pencitraan aja lah. pencitraan aja untuk Tukangnya 10 di belakang. iya. Kena Sebenarnya ulu kamu di sini Bang. ini praktisi IT juga beliau nih. Oh iya, yang program Kelurahan Raja itu beliau yang bangun dan Iya. tim. Mantap. Untuk yang lain silahkan kalau mau order ke beliau. Ada kok itu dibahas yang kemana-mana. Terserah kami Bang. Itu kan bagian dari 4.0 juga.
terkait kreativitas, khususnya kreativitas di bidang informatika. Jangan Mansur ajar-ajari kami nih, bagi-bagi ilmunya. Nanti sekali-kali hadir di sini setelah Bang Mimik. Kalau Bang Mimik nih penggiat pariwisata, memang kita harapkan ilmunya terkait kepariwisataan, Terutama di kondisi pandemi inilah. karena di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana Kiat-kiatnya masyarakat apa? tetap bisa patuh protokolnya, tapi tetap bisa berwisata. Iya. Oke, kayaknya gimana Bang Sultan? Karena udah lebih dari berapa menit nih kita? Kita sudah 1 jam 1 lebih. jam ternyata percakapan kita ini. Semoga percakapan kita pada malam hari ini, walaupun dikemas dalam podcast gelaganya milik Bang MH Nuryadin, semoga ada asas manfaat yang sampai diterima teman-teman penonton sekalian. Jadi ada pesan closing statement nggak nih Pak Sekcam? Jadi kebetulan karena kita juga aktif bermedia sosial, kami mengajak nih kawan-kawan semua kita agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial ini ada sisi negatif, ada sisi positif. Mari kita tularkan kebaikan, karena semua orang kan suka dengan kebaikan. Siap. Mari tularkan kebaikan, baik itu dengan siapapun, mau yang baru kenal atau yang sudah lama kenal, karena esensi dari kehidupan ini kita mencari kawan sebanyak-banyaknya. Karena satu lawan terlalu banyak. Ini mungkin itu closing dari kami. Ya, kita saling menjalin silaturahmi lah. Oke. Jadi ketika silaturahmi terjalin lancar, mungkin ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Iya, biasanya silaturahmi lancar, berdampak rezeki juga lancar. Iya, amin. Banyak kawan, banyak rezeki. Iya, betul. Makanya saya menambahi dari closing statement beliau. Kalau saya singkat saja, sebagai insan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat buat orang lain. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yuyu. Ada iki ya.